Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pemirsa, kita masih membahas satu tema yang sama terkait dengan pers dan pemilu, dan tentunya pada sore hari ini sudah hadir narasumber kita, Pak Marsal dan juga Pak Khalid. Dan kalau tadi kita bicara bagaimana isu SARA atau mungkin isu-isu yang memang mengejar kebencian gitu ya, terutama di media sosial. Nah, kalau kita melihat informasi khususnya di pemilu saat ini pasti memberikan referensi kepada masyarakat gitu ya. Khususnya mungkin kalau dari pers memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilu, bagaimana tahapan-tahapan gitu. Nah, sebetulnya informasi ini apakah apalagi masyarakat kita khususnya gitu yang tidak bisa menerima langsung mentah-mentah informasi yang didapatkan. Nah, kalau dari pers sendiri untuk memberikan informasi yang bisa mendapatkan referensi kepada masyarakat ini sebetulnya apa yang memang dilakukan saat ini? Ada persiapan seperti apa? Ya, tentunya di masing-masing media itu sudah punya platform sendiri mereka kan terkait pemberitaan mereka sendiri kan. Artinya, tapi yang terpenting terkait misalnya informasi yang akan disajikan soal kepemiluan, itu satu sumber harus jelas, harus kompeten gitu kan. Nah, ketika misalnya soal pengawasan, ya artinya mungkin Bawaslu yang punya kewenangan, kompetensi untuk menyampaikan tahapannya ini, yang diawasi ini misalnya. Nah, tahapan-tahapan misalnya kepemiluan mungkin KPU kan. Artinya narasumber-narasumber ini yang terpenting, termasuk juga ketika misalnya butuh konfirmasi ke tokoh masyarakat. Artinya memang yang dihubungi, yang dijadikan sumber pemberitaan itu narasumber itu memang tokoh betul gitu kan, bukan orang ditoko-tokokan gitu. Ini kadang-kadang kalau wartawan gampang mau nyari gampang gitu ya, memunculkan tokoh baru. Tapi itu tadi artinya narasumber yang namanya kompeten itu kan ya memang tokoh betul, dia memang ditokohkan, diakui barangnya ketokohannya itu. Dan juga dipercaya oleh masyarakat gitu. Nah, itu terkait sumber. Nah, sementara fakta-fakta pemberitaannya yaitu tadi harus memang sesuai fakta, artinya informasi yang disampaikan itu betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan jurnalistik, artinya memang akurat, isinya itu tidak menghakimi, tidak mendiskreditkan orang, tidak menghujat gitu kan. Artinya itu tadi ya betul-betul misalnya sesuai fakta. Nah, ketika memang misalnya faktanya ada, dikonfirmasikan betul, ya nggak jadi masalah, itu artinya disampaikan ke publik. Nah, ketika misalnya ya itu kan biasa terjadi, misalnya seorang kandidat dia pernah melakukan tindak pidana gitu kan. Nah, di aturan juga kan harus dijelaskan dia misalnya membuat pengumuman itu kan di media gitu kan. Artinya itu tadi kesempatan-kesempatan itu yang memang kita sampaikan ke masyarakat betul sesuai fakta gitu kan. Nggak ada ditambah-tambahkan, nggak ada di ibaratnya ada hujatan-hujatan yang lain-lain gitu kan. Karena itu tadi pers yang betul, yang baik itu yang memang dia sudah mengikuti aturan, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu panduannya, dan kode etik jurnalistik selaku mahkotanya kewartawan itu kan harus berpegang di situ kan. Ya, independen, tidak berniat jahat kepada. Artinya memang sudah ada kode etik dan memang para pers ini sudah sesuai dengan aturan gitu. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, apakah sudah ada persiapan gitu yang tadi saya dengar juga ada tim khusus gitu ya, bagaimana untuk memberikan informasi, terutama bekerja sama dengan media dan juga pers. Nah, sebetulnya untuk memberikan informasi-informasi, apalagi masyarakat yang membutuhkan informasi terupdate gitu ya, atau terkini berkaitan dengan mungkin jalannya pemilu. Nah, adakah tim khusus yang saat ini sudah disiapkan? Iya. Sebenarnya kan kalau zaman sekarang kan karena kita tidak bisa menghindari teknologi, Bawaslu itu harus ramah dengan teknologi, termasuk KPU. Nah, kita saja itu kan kita
mengikuti tren juga, sampai Bawaslu juga ada TikTok, gitu kan. Itu untuk mengimbangi informasi pendek tentang tahapan-tahapan pemilu yang sekarang kan sebenarnya tahapan pemilu adalah pendaftaran calon perseorangan maupun persiapan pendaftaran calon dari partai politik. Sekarang yang lagi berproses di KPU. Nah, tadi seperti kata Bung Marsal, bagaimana kalau dikorelasikan dengan media? Kan seorang contoh ada salah calon misalnya anggota DPD atau DPRD itu dia ini pernah menghalangi pidana. Itu kan setelah 5 tahun berproses dia setelah putusan itu dia boleh mencalonkan diri. Nah, tetapi kan itu harus dibuka ke publik. Nah, tadi kata Bung Marsal, kemudian media itu ke media dia mengumumkan bahwa saya pernah kena tindak pidana ini. Nah itu kan harus terkoordinasi. Kemudian yang kedua tadi kata Bung Marsal ini kan sebenarnya kita saling memberikan masukan. Memang kadang-kadang Bawaslu itu ada beberapa hal, sebenarnya kami itu agak kesulitan ini Bung Marsal. Kalau ada beberapa informasi berita itu yang online, itu yang beritanya pendek, seandainya tahapannya itu belum selesai, nanti sekitar 2 jam ada keluar lagi beritanya. Nah itu karena jadi kalau seperti dia utuh dalam satu pemberitaan begitu kan, yang memang sudah komprehensif, agak enak Bawaslu melihat. Tapi saatnya begini, ada kecurangan pemilu di sana di salah satu tempat pembagian uang, ada beritanya di situ. Nah, tapi kami nggak tahu di mana arahnya, di mana tempat. Nah, menyusun, kami kan mengikuti media, kita mengikuti seperti dengan media-media. Kita ada teman-teman di Humas itu yang kerjanya itu apalagi di tahapan kampanye memperhatikan seluruh pergerakan media-media online, kemudian media-media cetak, termasuk melihat berita-berita di TPRI dan lain-lain. Nah kita lihat, oh ini udah sesuai nggak durasi mereka ya. Nah itu menjadi pengawasan bagi Bawaslu. Nah oleh karena itu ke Bawaslu juga dibantu oleh teman-teman, misalnya Komisi Penyiaran juga beberapa kita ada MOU dengan mereka, termasuk iklan-iklan di radio dan lain itu kita ada semua kerjasamanya. Nah yang memang kesulitan Bawaslu terkadang itu yang tadi berhadapan dengan pengalaman evaluasi kami itu dengan berita-berita yang bersifatnya media online. Karena kecepatan dia membuatkan berita itu dan kami keutuhan kami butuh informasi. Hingga kami banyak itu beberapa teman online saya kontak tuh. Izinnya tuh itu ada berita ini, di mana kejadiannya, di mana TKP, kira-kira informasi bagaimana? Karena bagi Bawaslu itu dalam pola penanganan pendekatan Undang-Undang 7 dari tahun 2013 itu adalah informasi awal yang harus kami selusuri dan harus kami investigasi. Nah tapi karena itu Bang baru sementara aja itu informasinya. Tapi sekitar 2 jam itu keluar lagi beritanya, baru kejadian di sini. Nah yang itu terkadang itu kan, tapi kan karena publik ini suruh mengakses, isu itu udah berkembang sedemikian rupa. Nah, memang agak kesulitan itu Bawaslu. Nah, itulah kemarin kita kumpul dengan teman-teman juga, termasuk yang teman-teman media online, itu yang kami kadang-kadang jadikan narasumber di Bawaslu. Bung Marsal juga di beberapa kegiatan Bawaslu libatkan. Itu sebenarnya kami mengevaluasi itu, bahwa kita perlu media teman-teman medianya seperti Ketua PW itu memberikan ini informasi, termasuk di kemarin ada juga teman-teman TPRI yang artinya dari media-media ini juga bisa menjadi referensi dari Bawaslu gitu ya. Itu informasi awal Bawaslu. Jadi informasi awal juga jadi ya. Informasi kalau kita melihat dari media khususnya media yang sosial seperti itu kan menjadi media yang memang paling cepat gitu ya, memang tersampaikan gitu ya. Oke, kita akan break sejenak dan kita lanjutkan kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama kami di program Acara Berendo. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.